Shalom umat Tuhan, pada kesempatan yang diberkati, kali ini kita akan sama-sama belajar dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus menenangkan angin ribut, Tuhan Yesus menenangkan badai. Berbicara tentang badai, yang pertama yang harus kita ketahui umat Tuhan, badai bisa datang dalam bentuk apa saja. Di dalam kisah ini dia datang dalam bentuk fenomena alam. Ada ombak, ada angin, dan seterusnya. Tapi dalam kehidupan, badai bisa datang dalam bentuk masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua, badai bisa datang kepada siapa saja. Tidak ada orang yang kebal terhadap badai. Setiap kita pasti dalam hidup ini, dalam kehidupan kita, pernah mengalami kesulitan, pernah mengalami tantangan, pernah mengalami badai kehidupan. Dan yang ketiga, badai bisa datang kapan saja. Badai bisa datang tiba-tiba, badai datang tanpa pemberitahuan, badai datang tanpa pengumuman. Dia bisa tiba-tiba kita alami, dia bisa tiba-tiba kita hadapi dalam kehidupan ini. Lihatlah kehidupan Ayub. Bagaimana tiba-tiba hartanya bisa habis, semua anaknya bisa meninggal. Dari pelajaran ini kita bisa melihat bahwa kalau badai itu bisa datang dalam bentuk apa saja, kepada siapa saja, dan kapan saja. Apa yang firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita untuk kita menghadapi badai dalam hidup ini. Yang pertama, kita lihat di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 36, firman Tuhan berkata, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Yang pertama dalam menghadapi badai, mari kita lihat ayat ini dikatakan Yesus duduk. Untuk menghadapi badai, yang pertama perhatikan baik umat Tuhan, sit down, duduk. Apa yang Alkitab ajarkan ketika berbicara tentang duduk? Ketika berbicara tentang duduk, Alkitab memberitahukan kepada kita, itu adalah apa yang kita terima, dengan siapa kita dekat, dengan siapa kita karib, dengan siapa kita intim. Marta pernah mengeluh kepada Yesus bahwa Maria tidak membantu dia, bahwa Maria tidak menolong dia. Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau menyibukkan dirimu dengan berbagai kesibukan dan urusan. Tapi lihatlah, Maria duduk dekat kaki Yesus. Ketika saudara dan saya menghadapi badai, ingat, sit down, duduk dekat kaki Yesus. Bahkan Mazmur pasal 91 berkata apa? Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan. Jangan sampai kita duduk dalam kumpulan pencemooh, seperti yang dikatakan oleh Mazmur pasal yang pertama. Jadi ketika kita akan menghadapi badai, ketika kita berada di dalam badai, mari belajar duduk dekat kaki Yesus. Seperti Maria, ketika dia duduk dekat kaki Yesus, dia mendapatkan bagian terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Jadi mari belajar umat Tuhan, ketika kita menghadapi badai, kita duduk dekat kaki Yesus. Yang kedua yang kita pelajari adalah Markus pasal 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Yang pertama kita belajar tentang sit down. Yang kedua ketika kita menghadapi badai, kita belajar tentang calm down. Tenanglah. 1 Petrus 4 ayat ke-7 berkata, mengajar kita supaya menjadi tenang, supaya kita bisa berdoa. Ingat, menjadi tenang dulu supaya kita bisa berdoa. Ketenangan membawa kita kepada hal-hal yang baik, tetapi ketegangan dan kepanikan justru membawa kita kepada hal-hal yang buruk. Bagaimana kita bisa tenang? Orang bisa tenang karena ada jaminan. Pemerintah memberitahu kepada masyarakat, tenang, tidak usah panik. Karena pemerintah menjamin keadaan hari-hari ini. Apa yang menjadi jaminan buat saudara dan saya hari-hari ini? Supaya kita tenang. Yang pertama jaminan itu adalah Tuhan beserta kita. Dalam badai kehidupan, dalam masalah, Tuhan beserta kita. Yang kedua, Tuhan berkuasa. Angin badai itu tenang. Dan yang ketiga, Tuhan itu bertindak. Dia bukan Tuhan yang berpangku tangan, dia bukan Tuhan yang mengangkat tangan, tapi dia Tuhan yang turun tangan menolong kita. Itulah jaminan kita. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Percaya Tuhan beserta, bekerja, dan berkuasa atas hidup kita. Tuhan memberkati.